Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qadirul lazi jama'ana ba'dan basarin nas. Walhamdulillahil qadirul lazi jama'a mahabbatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa anzilhul maqadal muqarraba innaka yaumal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Faris Muhammad Dafa dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 1 kelas A. Di sini saya akan membahas Kitab Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah li Fahmi Sulusi Syar'iyyah bab 6, pembahasan tentang as-salatu fil Islam. As-salatu fil Islam, salat di dalam Islam. As-salatu, salat, ruknun hamun, yaitu rukun daripada min arkanil Islam, yaitu salat itu adalah rukun daripada rukun yang lebih utama daripada rukun-rukun yang lain di dalam Islam. Wahia, dan adapun salat itu mazharun, yaitu suatu fenomena min mazohirihi, daripada fenomena-fenomena yang lain. Wa iza, dan apabila ahmala, telah meninggalkan al-muslimu, seorang muslim, hazar rukna, rukun ini, yu'tabiru kafirun au asiman, maka mereka telah kafir, au asiman, ataupun lalai. Kama la yajuzu lil muslimi an yatruqa as-salata ajzan aw kasalan, maka seorang muslim itu tidak diperbolehkan meninggalkan salat, baik ia dalam keadaan malas ataupun sedang dalam keadaan lemah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Suratul Nisa, yang artinya sungguhnya salat ini telah ditetapkan kepada seorang muslim, kepada kaum muslim, yaitu waktu yang telah ditentukan. Quran surat An-Nisa ayat 103. Wassalatu, dan salat itu tajibu 'alal muslim fi sinnil bulugh, yaitu salat itu sudah diwajibkan kepada seorang muslim pada saat telah menginjak masa balik ataupun dalam keadaan mukallaf. Walakinnahu yulaqqanu usulaha wa huwa fis sabi'ati min umrihi, dan umur yang telah ditentukan yaitu pada umur 6 tahun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati iza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha iza balagu asrun wa farriqu bainahum fil madaji'. Muru auladakum bis salah, maka perintahkan anak-anak kalian kepada salat iza balagu sab'an, apabila telah sampai pada umur 6 tahun. Wadribuhum 'alaiha iza balagu asron, dan pukullah mereka apabila telah sampainya mereka pada umur 10 tahun. Wa fariqu, dan pisahkanlah bainahum, di antara anak-anak kalian, fil madaji, daripada ranjang dengan orang tuanya, dari ranjang orang tuanya. Al-muslimu, seorang muslim, yusta'iddu li salati bil wudu, ketika hendak melaksanakan salat itu harus melakukan wudu. Awil igtisali iza kana junuban, atau mandi wajib apabila ia dalam keadaan junub. Summa yaqifu mutawajjihan nahwal qiblati khashian, kemudian
ia bertawajuh atau menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana ia menghadap ke arah kiblat dengan khusyuk, mustaliman lillahi azza wa jalla. Kemudian kemudian berserah dirilah kepada Allah azza wa jalla. Wa yaftahu salatahu bitakbir summa yaqra'u bil Fatihah. Kemudian ia membuka salatnya dengan takbir, dengan dimulai dengan takbir. Summa yaqra'u bil Fatihah. Kemudian ia membaca surat Al-Fatihah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang muslim jika tanpa membaca bi Fatihatil kitab. Fatihatil kitab itu merupakan umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Walaupun dalam sini ulama itu ada yang berbeda pendapat. Dalam la solata ada yang mengatakan, ada yang mendefinisikan tidak sahnya salat seorang muslim, ada yang mendefinisikan lagi la solata itu tidak sempurnanya salat seorang muslim. Jadi terdapat ikhtilaf dalam mendefinisikan la solata. Tapi ulama bersepakat bahwa Al-Fatihah ini merupakan suatu rukun dalam salat. Apabila ia salat sendiri itu rukun wajib, merupakan ijma ulama. Tapi jika dalam keadaan makmum itu ada perbedaan pendapat. Wa min syurutis sihhatis salat, dan di dalam syarat-syarat sahnya salat, toharatun, ia harus dalam keadaan suci, al-makani was-saubi wal-badani, yaitu suci dalam keadaan dalam tempat, was-saubi dan pakaian, wal-badin dan badan, min najasati, dari najis-najis, wal mar'atu, dan perempuan dan wanita, tusolli, apabila ia sholat, malam takun haidon au nafasaan au nufasaa, dan apabila ia belum ada keadaan dalam padanya haid atau nifas. Faiza tahurat salat duna kodoin ma fatiha minas salat, maka apabila suci seorang perempuan itu, maka sholatlah. Maka jika perempuan itu dalam keadaan suci, maka sholatlah tanpa perlu dikodok dalam sholatnya. Wabis sholati yahsulul muslimu ala naf'il kabir, dan ketika sholat seorang muslim memperoleh manfaat yang sangat besar. Fahuwa, dan adapun manfaat itu fi rahmatillah, dari rahmat Allah. Wahia, dan di antara rahmat Allah yang sangat besar itu as-sabilu lidukhuli darissalam al-jannah, yaitu adalah jalan untuk masuk kepada Darussalam. Darussalam ini adalah surga. Kama annaha tirafu minal muslimi bifadlillahi alaih, maka oleh karena itu sesungguhnya orang-orang yang sholat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian pembahasan dalam bab 6, yaitu as-salatu fil Islam ini. Jika terdapat kesalahan maka itu murni dari saya, dan apabila terdapat kelebihan maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal nihayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.